Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu yang pertama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Jamil dalam rangka tasyahud walimatul safar haji jamaah kita, keluarga kita, kaum dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah, tentunya pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Langkah kita menuju tempat ini semoga langkah menjadi amal soleh. Langkah ini yang melangkahkan menjadi para penghapus dosa. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak, terutama calon jamaah haji, Bapak Eman Taswaman telah hadir. Kemudian jamaah yang lainnya tidak sempat hadir karena ada sesuatu hal sehingga tidak dapat hadir pada kesempatan tertentu. Tentu saja mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ikut mendoakan kepada jamaah sekalian, yaitu yang akan menaikkan ibadah haji pada tahun ini. Adapun yang akan menaikkan ibadah haji pada tahun ini, yang pertama Bapak Eman Aswaman. Pak Eman bisa berdiri sebentar. Jadi Pak Eman jamaah yang istiqomah dalam kehadirannya untuk mengikuti sholat tarawih. Terima kasih Pak Eman. Kemudian Bapak Wicaksono, Ibu Widya Ariyanti dan Ibu Widati Wulandari ini di Jakarta, namun ada ibunya, Ibu Hajah Harini Budiarti Budi Asliti. Beliau adalah putra putrinya ketiga tersebut. Ibu Rini, terima kasih atas kehadirannya Ibu Rini. Ini ibunya yang anaknya yang berangkat itu Bapak Wicaksono, Ibu Widya dan Ibu Widati. Kemudian Ibu Asri Raini juga ini putra dari Ibu Hajah Nurwati Z. Ibu Hajah Nurwati Z ada ya? Di luar ada ya? Terima kasih Ibu ya. Kemudian Bapak Arif ini juga belum sempat hadir. Alhamdulillah Bapak Ustaz Zamzam telah hadir. Terima kasih, selamat datang di Masjid Jamil Bapak. Kita sangat kami tunggu-tunggu. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian selanjutnya tadi Bapak Arif Yunah, Ibu Yuniati dan Ibu Satimah, kemudian Ibu Desi ini juga jemaah Majelis Taklim Nurul Jamil. Tentu berkumpulnya di sini kita mendoakan atau dorongan doa untuk jemaah yang akan berangkat ibadah haji pada tahun ini. Ada 10 orang Pak Ustaz teman-teman. Ini pembimbing kami waktu umroh tahun 2024 bulan Januari, awal Januari. Terima kasih atas sengaja hadirkan sini samping memperkenalkan juga barangkali nanti ada saat untuk memberikan materi Majelis Taklim yang ikut Nurul Jamil Pak Ustaz. Jadi Majelis Taklim yang ikut Nurul Jamil. Baik, kepada ibu sekalian, tidak panjang dan lebar yang akan kami sebutkan. Sebelum menginjak pada acara pokok, tentu kita dengarkan
pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Irham Fatona, membacakan surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. Terima kasih. Mangga Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Musim haji itu pada bulan yang telah berlalu. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata
bertanggung berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Maka apabila kamu bertolak di Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepadanya. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang yang banyak bertolak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab dan neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu kita minta bacakan doa yang bersangkutan dari Ketua DKM yang terhormat Bapak Ustaz Haji Yun Cahyana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa imanan. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat itu. Saya merasa ini kalian majlis taklim berjanji. Selamat datang ibu semua. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ini sebagai kata pengantar. Alhamdulillah pada hari ini kita memberangkatkan teman-teman kita warga Nur Jami, termasuk donatur dari Masjid Nur Jami. Jadi seluruhnya itu ada 10 ya. 3 ini putra putri dari Ibu Rini, kemudian dari Norwegia 2 orang ya, suami istri. Dari makanya saya menggunakan fasilitas Zoom ini. Sudah ada beberapa yang ikut, Prof. Ipa juga ada, Pak Wicaksono. Mudah-mudahan yang lain bisa menyampaikan mungkin dari sana nanti kita call untuk bisa menyampaikan sesuatu. Kalau mengenang berangkat haji atau umroh itu rahasia apa? Saya boleh cerita bahwa saya itu waktu dulu di sini berdua dengan Pak Eman di sini. Waktu itu Pak Eman, saya itu mau berangkat haji, saya mau berangkat kantor Departemen Agama, Kementerian Agama yang terbaru. Pak Eman jalannya jalan sana, jalan ke arah sebelah kiri jalan. Nah di sana itu datang ke tempat haji di sana. Waktu dibuka dengan menggunakan bukan kloter yang urutan haji yang pertama. Jadi itu nomor porsi ya. Nah, begitu dibuka nomor porsi tidak keluar namanya. Begitu di call berdasarkan tahun kelahiran itu kan kelihatan nomor. Di search kalau Excel bisa dibuka, di search
menggunakan tahun alhamdulillah keluar tadi pindah, maka dari situlah terjadi keberangkatan. Ini suatu hal yang sangat saya duduk di sini. Ini ada saksi, para malaikat tahu di sini bahwa saksi oleh karena itu doakan. Jadi kemudian berangkat umroh, ini rahasia Allah. Pak Imran tanggal 1 Februari berangkat itu rahasia Allah. Penghargaan dari Masjid Nurjamin, pengabdian selama 30 tahun. Semua orang tahu Pak Imran. Kalau menurut Jamin Pak Imran. Ya alhamdulillah pada 1 Januari saya juga berangkat umroh, tapi diumrohkan sama anak-anak. Saya menggunakan namanya umroh mandiri ya, biasa kita sudah biasa, tapi bukan backpacker. Jadi rahasia. Kemudian yang berangkat haji pun, mohon maaf saya sampaikan aja, betapa susahnya, betapa biayanya besar. Bahkan di antara jamaah ini menggunakan haji VIP. Ibu tahu haji VIP masih nunggu 5 tahun katanya. Berapa bayarnya? 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta. Tapi ini semuanya titipan Allah rezeki itu ya. Mungkin kita tidak perlu berapa besar kecilnya itu tergantung daripada. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini juga mendapatkan hikmah dari pertemuan ini. Siapa tahu dipanggil sama Allah diberangkat umroh atau haji. Terjadi banyak sekali kisah Pak Imran itu berturut-turut mulai anaknya berangkat umroh, mendoakan berikut. Nggak ada yang dari Misbah kalau nggak salah ya berangkat. Jadi mendoakan oleh karena itu mohon tolong Pak Bapak yang berangkat haji ini mendoakanlah kami gitu ya. Sama-sama kami mendoakan Bapak-bapak supaya menjadi haji mabrur, lancar dan banyak sekali perubahan-perubahan di Arab Saudi sekarang. Dulu mas segala macam 1 real, sekarang segala sesuatu 5 real. 1 real itu sudah jadi koin Bapak Balata kan tadi mahal sekali. Jadi air itu dulu sahih itu udah pakai gula susu itu 1 real, sekarang 5 real dan tidak ada lagi yang di pinggir-pinggir jalan, sudah menggunakan kafe dan seterusnya. Jadi betapa kemudian menggunakan teknologi ya, saya kemudian ini teknologi Android yang super sekarang. Karena kalau yang lama udah ngeblank gak kuat, itu menggunakan sistem barcode di sana. Aplikasi tidak ada, udah paperless. Di bandara itu paperless, jadi tidak menggunakan surat coret, udah disketik. Surat udah tua nggak kelihatan. Jadi cucu saya pasangan itu sama. Jadi betapa kemajuan daripada teknologi itu diaplikasikan di Arab Saudi, termasuk di Madinah. Ada tasreh, ada yang satu itu nusuk ya. Nusuk saya menggunakan nusuk dan nusuk itu hanya misalnya dibukanya hari Jumat saja, lucunya begitu. Jadi banyak sekali pengalaman. Jadi Pak Arif udah biasa dengan menggunakan HP, ambilnya hari Jumat biasanya. Nusuk itu lain, nusuk itu begitu masuk ke Raudhah, itu tuh di pinggir itu kosong, saya terus terang itu di sini askar itu, welcome ya istilahnya itu, akhlak pasangan. Betapa ya, saya merasakan kemarin terjadi. Inilah gara-gara HP ini. Dan ketika kita juga pernah nyasar di Jabal Rahmah, karena bus jam pindah, hanya menggunakan HP ini fotoin di daerah sini, oleh jadi itu kayaknya sekali pengaruh. Karena kalau sekarang ini kelihatannya teknologi ini menjadi bagian dari kegiatan. Barangkali itu terima kasih Pak Janggan. Barangkali nanti dari hikmah bagaimana menjadi haji mabrur. Dan kita menggunakan uang yang besar tetapi menjadi haji mabrur ya. Jangan sampai begitu. Haji kabur ya. Jadi mudah-mudahan dari pasca dari haji. Ya haji itu sebagai pelengkap mengkomplitkan rukun Islam. Jadi kan bagi yang mampu maka jadi komplit. Jadi tamam lengkap gitu. Jadi itulah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berangkat haji ini termasuk yang ada melalui Zoom ini. Kemudian sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk yang berangkat diberikan kesehatan. Yang penting sekali. Ibadah itu tidak akan sempurna kalau badan kita sakit. Tapi kalau badan kita sempurna, kita tengah malam bangun dan seterusnya. Dan memang haji ini pekerjaan yang fisik dan non fisik termasuk money, termasuk uang. Ya itu. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan apa yang ada di sini pada hari ini. Mayoritas adalah ibu bapak, nggak apa-apa. Karena kalau laki-laki mah diundang siang hari susah. Barangkali kita gunakanlah momen ini sebagai pengajian pada
pada bulan Syawal. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari jamaah yang akan memiliki berhaji yang akan diwakili oleh Bapak Eman Asro. Persilakan Pak Eman. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para jemaah Nurul Jamil beserta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada acara Lailatul Haji dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan para hadirin sekalian. Saya Eman Kaswawan Komaralinganda mewakili calon haji yang sejumlah rekan-rekan 8 orang yang bersamaan pada tahun kalau tidak mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang ke-5. Pada kesempatan ini kami memohon maaf apabila kami telah melakukan kesalahan baik dalam perilaku dan ucapan yang pernah menyakiti atau menyinggung perasaan para hadirin sekalian. Selanjutnya kami memohon keikhlasan para hadirin untuk mendoakan agar perjalanan ibadah haji kali ini diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan serta kelancaran. Semoga kami dapat kembali ke tanah air dengan selamat serta mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilan ya Allah untuk berhaji. Aku niat berhaji karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon kemudahan dan kelancaran perjalanan ini. Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Nurul Jamil beserta jajarannya yang menyelenggarakan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eman Asro yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mengindap acara pokok yaitu jamaah. Ya Alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Zamzam Irawan telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan Bapak Ustadz dengan topik memahami syarat mabrur haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Wa ta'ala wa Allah ta'ala bil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus salam jemaah haji dari jamaah Masjid Nurul Jamil. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah
yang bisa hadir menyaksikan saudara kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tentunya harapan kita dan doa kita setelah kita melihat ada jamaah yang akan pergi, tentu dalam hati kita pun ada keinginan untuk segera mendapatkan panggilannya. Karena kita berdoa semoga kita yang hadir pada kesempatan ini, baik yang sudah maupun yang belum, semoga Allah SWT segera memberangkatkan kita untuk memenuhi panggilannya melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin. Yang kedua, tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM yang telah memberikan kesempatan sekaligus kepercayaan untuk bisa bersilaturahim bertatap muka, terutama dengan calon jemaah haji yang insya Allah saat kita bertemu dengan mereka pun akan ingat selalu sama kita. Walaupun tidak disebutkan satu persatu, insya Allah jamaah yang berangkat nanti pada saat di sana mereka akan mendoakan kita untuk kesehatan, untuk kesuksesan, untuk keberkahan, dan kemungkinan juga adalah kita didoakan semoga kita pun sama dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali terima kasih kepada Ketua DKM. Yang ketiga, tentu saya sangat senang sekali kalau mendapatkan undangan yang berangkat haji ini. Karena haji ini adalah termasuk ibadah yang unik dan misteri. Ada orang yang mampu, uangnya banyak, tetapi kalau belum dipanggil tidak bisa berangkat. Tidak bisa dipanggil itu karena mungkin ada yang merasa sayang sama uang, jadi tidak didaftar-daftar. Ada juga yang uangnya banyak, sudah daftar, tapi harus menunggu giliran. Sebab untuk tahun ini, untuk perkembangan 29 tahun kita harus menunggu. Kalau saya sekarang usia 35 tahun, begini juga sudah 35 tahun, tapi dibaliknya. Jadi kalau tahun 29 berarti saya sudah 82 tahun. Tapi unik, ada juga yang memang tidak punya uang, tidak mendapat kuota, tapi ada juga yang berangkat. Salah satunya bisa dengan cara satu menjadi petugas haji. Banyak teman-teman saya sekarang yang tidak pernah terpikirkan, tetapi ternyata ada peluang untuk tes dan lolos. Kedua, ada juga yang memang menurut dinas. Karena melaksanakan orang lain merasa haji, kita harus mendampingi akhirnya berangkat. Ada juga adalah yang memang tidak punya uang, tidak punya kuota, tetapi dikasih, namanya kosasi. Nah, saya termasuk adalah saya melaksanakan ibadah haji 5-5-nya termasuk yang kosasi. Kosasnya dikasih dengan juga. Alhamdulillah. Jadi ongkosnya dikasih, sangat unik. Kalau mikir-mikir, wah kapan saya bisa berangkat? Tetapi bagi Allah sangat mudah. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. La takhaf wa la tahzan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau memang kita harus berangkat, maka pasti berangkat. Bahkan jemaah saya tahun kemarin itu yang sudah harus berangkat dan sudah berangkat, tasnya sudah sampai ke Madinah, tas. Jemaahnya masih di sini, kita berangkat karena saya sebagai petugas dari Kabupaten Sumedang berangkat ke asrama haji di Bekasi. Pas diperiksa di Bekasi ternyata ada seorang perempuan positif hamil. Akhirnya tidak pergi lagi dan padahal tasnya sudah ada di sana. Jadi oleh karena itu cara Allah itu sangat mudah untuk seseorang pergi atau tidak. Akhirnya karena istrinya tidak boleh pergi, akhirnya suaminya pun membuat pernyataan saya tidak pergi tahun ini. Dan itu harus mengulang. Oleh karena itu optimislah, berdoalah terus, terutama kalau kita mendapatkan undangan-undangan ada orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, segera datangi. Siapa tahu kalau ketika kita bertemu dengan yang bersangkutan dan bersangkutan nanti ingat kepada kita ada jamaah di Nurul Jamil waktu itu, walaupun tidak disebutkan namanya, beliau bisa
kebiasaan betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat mustajab ataupun di tempat mustajab. Ya Allah, jamaah Nurul Jamil yang belum berangkat segera berangkatkan. Bisa saja itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keempat saya menyampaikan selamat kepada bapak-bapak yang ibu yang sekarang sudah mendapatkan panggilan Allah. Karena kalau kita berangkat ke sana dan kewajiban haji itu dalam ajaran Islam itu kewajibannya hanya satu kali. Lagi kewajiban kita berhaji hanya satu kali. Yang kedua yang ketiga kali itu adalah mungkin kita ingin menyempurnakan saja. Karena kita ini adalah ibadah hajinya hanya satu kali, ya, apalagi harus nunggu kuotanya juga lama, apalagi setiap tahun biayanya juga terus naik. Oleh karena itu, pada saat kita sekarang punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka harus dimaksimalkan, maka harus dioptimalkan. Bagaimana supaya kita mendapatkan gelar haji mabrur dan mabrur. Lebih khusus kepada Pak Arif dan bapak-bapak yang lainnya dan ibu yang sekarang akan melaksanakan ibadah haji, kuatkan, bulatkan, terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan kita bisa meraih haji yang mabrur. Mengapa harus menjadi haji yang mabrur? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul yang agung mengatakan bahwa hijjatun mabrurun, haji mabrur itu adalah khairun fid dunya wa ma fiha. Dia akan menjadi manusia yang lebih baik di dunia ini bahkan dengan segala isinya. Haji mabrur itu hadirnya akan senantiasa memberikan manfaat. Haji mabrur itu akan senantiasa membawa kemencerahan. Haji yang mabrur itu akan senantiasa memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Haji yang mabrur itu orang yang sekitarnya ataupun orang yang senantiasa diajak bicaranya, maka orang yang diajak bicara itu akan senantiasa merasa senang dan gembira. Akhirnya dia tidak mau terpisah dengan haji yang mabrur itu. Jadi untuk mengujinya itu adalah begitu, jadi memberikan manfaat. Yang manfaatnya itu adalah bukan hanya manusia, alam, lingkungan, binatang dan sebagainya merasa nyaman dengan kehadiran haji yang mabrur. Ini pentingnya, sebab haji mabrur itu akan memberikan dampak positif. Haji mabrur itu akan memberikan kebaikan kepada semua umat manusia, alam, lingkungan dan segala isinya. Jadi kalau kucing juga merasa senang kalau jadi kalau ada kucing merasa tidak nyaman haji kita, berarti masih belum mabrur. Ya, kalau misalkan mohon maaf ini ada turais ini merasa tidak nyaman dengan kita, kan gitu, berarti haji kita, apalagi kalau orang terdekat kita sudah haji, suami istri, tapi setelah haji masih darderong, wak-wek gitu ya, ribut terus. Nah ini pertanyaan kemabruran hajinya, kan gitu. Nah ini bapak yang kedua, hijjatul mabrur, laisa lahu jaza'un illa jannah. Nanti kalau kita sudah meninggal alam dunia ini, maka haji mabrur tempat yang paling utama, tempat yang paling pantas untuk haji mabrur itu adalah illa jannah, kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena itu Pak Arif dan bapak-bapak yang lainnya, Ibu Arif dan ibu yang lainnya, mari kita sekarang ini adalah mulai dari kemarin itu, setelah kita selesai masuk bulan Syawal ini, kalau orang yang sudah dipastikan mendapatkan berangkat ke sana, maka doa yang harus senantiasa dipanjatkan itu adalah, ya Allah berikan kemudahan, kesehatan, kemampuan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Itu doanya singkat seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih haji mabrur itu tidak cukup hanya dengan doa-doa saja, tetapi harus ada ikhtiar. Kalau doa adalah ikhtiar langit, maka harus ada ikhtiar bumi, yakni langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan. Jika ibu di sini ada yang berdoa, ya Allah saya ingin kaya, ya Allah saya ingin kaya, ya Allah saya ingin kaya, akan kaya uang. Ya Allah saya ingin ke Jakarta, ya Allah saya ingin ke Jakarta, ya Allah saya ingin ke Jakarta, pasti terus doanya hanya gitu Nurul Jamil, kan gitu.
Tidak ada ikhtiar untuk pergi, apakah mau naik kereta api, bus, apakah mau naik kereta api layanan, apakah mau naik pesawat, apakah mau naik mobil, apakah mau lewat tol, apakah mau lewat mana. Tidak ada ikhtiar itu. Akan sampai ke Jakarta tidak. Oleh karena itu harus ada ikhtiar langit dan ikhtiar bumi yang harus kita lakukan. Nah sekarang saya ingin memberikan semacam ya bekal ya bagi calon jemaah haji. Ini ikhtiar kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan haji yang mabrur? Bagi ibu-ibu yang berangkat, kalau sudah apa, satu saat ditakdirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah kalau kita sudah punya utang, bisa jadi Allah tahu oh ini ilmunya dia sudah dapat, tapi rezekinya belum dia dapat, maka bisa saja menggerakkan orang kaya memberangkatkan. Bisa apa? Pak Gubernur mengadakan gerak jalan sehat, maka hadiahnya haji bisa saja. Atau misalkan Pak Wali Kota mengadakan siapa yang bisa membaca kuliah dengan berbuah-buah maka diberangkatkan, bisa saja bagi Allah itu memudahkan berangkat kalau sudah punya ilmunya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan haji yang mabrur? Sederhana, mudah dipahami, dan saya ingin menyederhanakan itu. Ada 5 syarat supaya kita bisa meraih haji yang mabrur. Pertama adalah yakni syaratnya harus tepat niatnya. Maaf, Bu Arif, Pak Arif, Bapak dan Ibu calon jemaah haji, pelaksanaan ibadah haji kita niatnya hanya satu, memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu kita bukan datang ke sana adalah untuk mendapatkan gelar haji, tetapi niat ke sana adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? 15 abad yang telah lalu, Rasul kita yang agung Muhammad SAW pernah memprediksikan yakti alam nasi zaman, satu saat akan datang kepada umatku ya'uju agniyahu, mereka akan ada yang niat haji pergi melaksanakan ibadah ke tanah suci itu adalah yakni lil-nuzhah. Ada yang niatnya itu adalah untuk nuzhah. Apa nuzhah itu adalah healing, piknik, jalan-jalan, hanya ingin selfie di depan Ka'bah, hanya ingin selfie di depan tower Zam-Zam. Kalau begitu apakah boleh? Boleh, tetapi tidak akan mendapatkan kebaikan akhiratnya. Kebaikan dunia dapat apa? Dipoto. Keren kan itu. Cuma di apa namanya itu? Ini foto profil. Kan? Dan orang sudah menyebut bahwa ini Pak Haji. Kan gitu. Kalau lihat seperti itu terlalu dangkal. Boleh kan seperti itu? Boleh. Tetapi kita tidak akan jadi haji mabrur. Hajinya apa? Haji HP. Persis seperti yang digambarkan Rasul pada saat hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu, ternyata para sahabat tidak semuanya adalah bukan ilmu Rasul. Ada yang niatnya supaya saya mudah-mudahan nanti kalau sudah di Madinah saya dapat pasangan hidup, karena di Mekah mencari pasangan hidup susah. Maka kata Allah, akan aku temui semua itu, tetapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ada juga yang niat karena di sini adalah tidak maju-maju usahanya, siapa tahu saya di Madinah, maka mau ikut sama Rasulullah untuk apa? Supaya usaha saya maju. Apakah ada? Banyak itu yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, "Man kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul." Tetapi kalau niatnya karena Allah, maka akan kembali kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik segala-galanya, apapun yang kita inginkan, lebih dari itu Allah akan berikan. Jadi bapak-bapak dan ibu, hati-hati. Ada yang niat haji itu adalah karena mereka, terutama ini disebutkan,
ya, uju umum, orang kaya yang duitnya banyak, yang no limit, sudah tidak bisa menghitung kan gitu uangnya, maka pergi ke sana punya pikiran nggak apa-apalah kalau tidak mampu sekarang juga, nanti tahun depan kan duit banyak gitu. Seolah-olah punya pikiran seperti itu. Kata Nabi, satu saat akan datang kepada umatku, saya tidak tahu kapan itu terjadi. Apakah tahun 1440 Hijriah atau 1446 Hijriah yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagi kita kepada calon jemaah haji, hati-hati. Niat yang paling utama adalah niat kita haji adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan terjadi, maka Bapak dan Ibu dari sekarang, wabil khusus, kenapa di haji itu begitu sangat magnetnya sangat luar biasa. Ketika kita mau pergi itu harus ada walimatus syafaat, harus ada mohon maaf dan sebagainya. Bahkan sampai diantar dari sini ke mana, ke balai kota. Kalau catatan itu mungkin ke Polda. Dari Polda belum puas, diantar sampai ke bandara. Ada yang mau pergi ke Jerman diantar kayak gitu? Enggak ada. Tetapi ke haji sangat luar biasa. Magnetnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena perjalanan rohani. Karena itu Pak Arif dan calon-calon jemaah haji yang lainnya, kalau sudah niat seperti itu, semuanya sudah kita mengosongkan pikiran semua adalah hanya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah harus kita bicara dengan anak-anak kita, mohon maaf kalau kita punya hutang sampaikan. Bapak masih punya anak sekian, tapi Bapak sekarang sudah mendapatkan undangan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak masih punya anak masalah ini, nanti harus ini, sampaikan. Kenapa? Sebab kita sudah harus siap, tidak kembali lagi ke tanah suci, tetapi kembali kepada Sang Ilahi. Dan itu faktanya banyak. Setiap tahun itu ada beberapa orang yang tidak bisa kembali ke tanah air. Salah satunya adalah kakek saya. Kakek saya itu pas tidak bisa pulang lagi ke sini, maka nenek pulang sendiri ke sini. Kalau secara lahiriah sedih banget, tetapi kalau kita pendekatannya tadi niat hajinya karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kemuliaan di dalam hidup yang sebetulnya para sahabat itu adalah menunggu momen-momen seperti itu. Akan tetapi jangan sampai Arif punya niatan kalau gitu saya mau mandinya di Mekah, tidak usah. Ya, tidak usah minta-minta di Mekah meninggal. Pokoknya niatnya ingin kembali ke sini supaya saya bisa menjadi haji mabrur. Kalau saya pulang ke sini, maka saya bisa membawa pencerahan di dalam hidup dan kehidupan. Satu. Kedua kata Nabi, ya, wa satu. Nanti kata Nabi, satu saat akan datang kepada umatku orang yang niat haji itu wa satu kelompok tengahnya. Tadi kalau kelompok tengahnya, kelompok kaya, lid nuzhati, maka untuk kelompok kedua wa satu apa? Lid tijarati. Tujuan hajinya karena ingin belanja. Bagi bapak dan ibu yang pernah ke haji nanti ya, mungkin merasakan betul. Jadi godaannya itu sudah ada. Pas keluar dari Masjidil Haram langsung adalah mau. Jadi tidak pas keluar itu tidak kampus ya, tidak rumah sakit, tidak panti asuhan, yang ada apa? Mau. Gitu. Apalagi masuk tower Zam-Zam, namanya sama. Makanya kalau pergi dengan saya itu satu hotelnya hotel Zam-Zam, minumnya air Zam-Zam, kan gitu. Maka pembimbingnya Ustaz Zam-Zam. Kemarin Pak Iwan alhamdulillah kita sudah berangkat ke sana. Saya bisa ke sini wasilahnya umrah. Kalau tanpa umrah mungkin saya tidak di sini ya. Pak Ketua juga betul kenal sama saya. Terima kasih Neng. Jadi kedua niatnya ini kelompok pertengahan tujuannya adalah untuk belajar. Dan jangan aneh kalau saya sudah berangkat ke tanah suci adalah sudah 20 kali. Setiap membawa jamaah saya sudah tidak aneh. Jamaah itu sangat banyak sekali ragamnya.
Jadi sudah kelihatan mana mau sok belanja apa ya. Dan dari belanja itu Pak yang sering. Kalau kemarin saya lihat Pak Imran tidak belanja, kenapa? Karena tidak dengan istri. Nah, biasanya ibadah haji itu adalah ujian ibadah keluarga. Kalau kita lihat dari asal muasal ibadah haji itu adalah dari keluarga Nabi Ibrahim. Antara ayah Ibrahim, antara istri Siti Hajar, dan antara anak Ismail. Itu adalah ujian keluarga. Bisa suaminya soleh, tapi istri. Konon katanya ini benar atau tidak dari hasil penelitian litbang KPK. Kenapa? Kebanyakan ada salah-salah kita adalah banyak masuk ke sirna miskin ini, ke suka miskin ini adalah karena dorongan daripada istri. Ibu-ibu tak masih kaya kan gitu. Nah, gaya daripada ketinggalan. Tapi kalau lebih kemindali. Jadi artinya itu dorongannya sangat kuat. Ya, suaminya dan itu saya saksikan suka rame di martabak, rame di punduk atau di martabak itu karena tadi sang istri itu tidak diangkat. Bapak pakai di masjid kita kesini dulu. Kenapa? Ini catatan. Oleh karena itu saya sering menyampaikan dalam Walimatus Safar, kalau kita betul-betul ingin memberikan bekal, istilahnya untuk beli permen, untuk beli martabak, gitu ya, maka sudah diniatkan ikhlas karena Allah. Jangan sampai ada pikiran saya ngasih di sini nanti mudah-mudahan Bu Haji teh pulang diganti dengan teko, membebani. Tidak, sebab kadang-kadang ada juga yang saya ternyata tangkap. Hari ibu itu pulang rame wae kan gitu. Setelah itu Ustaz, saya terus banyak jamaah saya. Kenapa Bu? Sudah ada listnya. Ngasih 500.000 teko, ngasih 200 kerudung. Nah, itu sudah ada list-listnya. Tidak sadar arahnya terus pada pulang kita dibatasi pembawaannya. Nah setelah itu pada saat mendapat saja sudah ramai sama suami. Bapak kumaha caranya pokoknya harus ke bawah. Wah sudah kayak gitu. Kalau istri sudah mengatakan harus, suami itu adalah orang yang paling ya ingin bagaimana membahagiakan istri. Sampai bagaimana caranya? Masih haji kadang-kadang suka ngomong. Padahal masih tanah suci. Nah ini. Jadi karena itu relax saja, Bu Arif, Pak Arif ya, dan bapak-bapak yang lainnya, ibu lain, relax saja berarti karena kita adalah bukan litijal, bukan untuk belanja kesana itu, tetapi kita adalah lillahi rabbil alamin. Dua, nah, wa adlabuhum kata Nabi, kebanyakannya satu saat akan datang kepada umatku, niat hajinya bukan lillahi rabbil alamin, tapi apa? Lirriyadi wa sum'ati, karena ingin mendapatkan gelar haji dan hajjah. Sehingga kalau dalam sumbangan oleh Pak RT, Pak RW 17 Agustusan memberikan sumbangan tidak ditulis haji dan hajjahnya, suka marah. Ini masukan saya berangkat haji itu pakai haji plus. Kalau yang lain hanya 100 juta, kalau saya 300 juta. Kenapa tidak ditulis hajinya? Hajinya mahal. Belum berdua 300, 600, bekal 401 M saya berangkat. Haji hapus kayak begitu. Nah itu namanya lirriyai wa sum'ati. Tujuan hajinya karena ingin mendapatkan gelar, ingin diomongin orang, ingin ditulis orang, kan gitu. Dan satu-satunya di negara kita saja yang suka pakai haji-hajian, baru Malaysia ikut-ikutan, mana itu Brunei jadi ikut-ikutan. Asalnya tidak ada gelar-gelaran. Padahal tujuan orang tua kita dulu kenapa saya bisa dikasih gelar haji karena sudah haji itu tujuannya adalah supaya untuk mengontrol bahwa kamu itu sudah jadi haji harus berbeda dengan orang yang belum haji tadinya. Tetapi ternyata ada yang tidak kontrol, haji 2-3 kali, tapi perilakunya belum seperti haji yang betul. Kenapa tadi? Karena lirriyai wa sum'ati. Yang ketiga, yang keempat, kata Nabi, wa fuqara ihim.
orang-orang miskin datang melaksanakan ibadah haji itu apa? Lil mas'alah, untuk minta-minta. Kalau orang Garut menyebutnya di lemburnya Pak Ketua disebutnya teh baramain. You know is baramain? Iya ya, suka minta-minta. Jadi kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, jangan aneh, haji sedekah, haji sedekah, haji sedekah, begitu. Itu adalah memang kemungkinan mereka datang ke sana adalah memanfaatkan momen supaya kita adalah mau berbagi, gitu. Nah, menghadapi yang kayak begitu, kita kalau memang ikhlas kasihkan, kalau enggak ya. Tapi jangan sampai ada komentar-komentar baik ada ngasih maupun tidak ngasih, kan gitu. Apalagi konversikan ke rupiah, ngasih 10 real langsung apa? Nemeng masihan seberapa kak? Barangnya 10 real. Bapak mahal tuh konversikan ke rupiah 4.500 kali 10 berapa? 45. Di Bandung mah belum pernah kasih barang main 45 ribu. Biasanya ke 2 ribu ada lecek kan gitu. Apalagi yang kayak gitu. Jadi karena itu Bapak, mari kita luruskan niat haji kita adalah karena Allah. Sampai-sampai ibadah haji ini harus diungkapkan. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji, supaya tidak terganggu, supaya tidak terpengaruhi oleh waswis-waswis nas, oleh setan yang senantiasa mengganggu kita. Maka Nabi yang Agung Muhammad SAW kita harus mendawamkan doa talbiyah. Setelah labbaik Allahumma hajjan, maka dilanjutkan dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Apa tujuannya? Supaya kita tetap berada pada tauhidullah, kita tetap menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang setan sukai waswisufi sudur bis. Oke, supaya agak hangat ya, kita talbiyah dulu ya. Yang talbiyah insya Allah akan segera melaksanakan ibadah haji. Yang tidak talbiyah insya Allah akan segera umroh. Amin. Akan pilih, kita mau haji di umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya insyaallah taala. Amin. Yang sudah haji, hajinya mabrur. Amin. Satu niat. Jadi haji mabrur bisa diraih apabila niatnya tepat. Sebab ternyata orang yang melaksanakan haji itu, kata Nabi, bakal banyak motif niatnya berbeda-beda. Ada yang ingin piknik, ada yang ingin belanja, ada yang dapat gelar, ada yang ingin minta-minta, dan ada yang memang betul-betul ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi pahami ya? Nah, satu. Kedua, ketepatan syariat haji mabrur bisa kita raih jika tepat aturannya. Karenanya betapa pentingnya kita ikut bimbingan manasik haji. Tidak ada di Indonesia termasuk yang ada bimbingan sholat. Kalau bimbingan sholat kan di sekolah kan gitu. Tetapi haji ada manasiknya. Ya, kebetulan saya adalah termasuk ketua harian Ikatan Persaudaraan Haji. Jadi setiap ini adalah kita menyelenggarakan yang disebut dengan manasik akbar. Ada manasik akbar tingkat kabupaten kota dan ada manasik akbar tingkat provinsi. Itu kan dikumpulkan semua, dikasih pandangan, dikasih pencerahan. Jadi syariatnya, oleh karena itu tidak ada dalam syariat, maka ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau melakukan apapun harus berdasarkan kepada aturan main. Harus jelas SOP. Karena ini adalah merupakan rukun Islam dan ibadah makruh, ibadah khusus, maka semuanya adalah ada aturannya. Mana dalilnya?
Ya, kita mengucapkan talbiyah, mana dalilnya kita harus niat, mana dalilnya kita harus memakai kain ihram. Semua itu adalah ada di dalam buku bimbingan ibadah haji, ada dalam buku bimbingan manasik haji. Bagi kita sekarang sangat mudah, seperti sampai yang Pak Ketua. Ya, kalau dulu kita mungkin harus bawa buku kecil, kan gitu. Sekarang mah bawa ini aja. Ternyata bahwa ini betul memberikan pengaruh yang sangat besar. Dulu sebelum tahun 2010 itu kita nggak boleh di Mekah bawa-bawa ini, kan gitu. Tetapi kalau sekarang malah menjadi wajib hukumnya. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan ini. Oleh karena itu saya menganggap bahwa ini adalah sejalan dengan ayat Al-Quran, Inna ja'alna ma halal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadikan handphone ini adalah menjadi jalan mudah kita mendapatkan haji mabrur. Karenanya harus punya aplikasi. Di sini adalah tentang dalil-dalil haji, syar'i, buku di Arafah, mabit di Mina, ada keterangan-keterangannya. Sebab apa? Sebab kalau kita membaca langsung, maka kita akan semakin yakin. Persis seperti ibu juga sudah tahu yang namanya bikin kue semprit. Ini sudah hafal, tetapi akan lebih yakin apabila sudah ada dibaca. Apakah ditulis, apakah dihancurkan itu. Bikin kue semprit 1 kilo untuk 1 kilo terigu apa saja, gula sebagaimana, terus margarinnya sebanyak akan yakin, oh ya gulanya segini, harus pakai ini. Semakin yakin dan hasilnya pun kita akan semakin percaya diri. Artinya Bapak dan Ibu, di dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah harus kita memahami walaupun tidak hafal, tetapi kita pernah membacanya. Ya, walaupun tidak pernah membacanya. Urusan nanti setelah dibaca kita itu hafal tidak, bukan urusan. Serahkan saja tawakal kepada Allah. Kan gitu. Termasuk mungkin adalah doa-doa. Kan gitu, nanti ada pada saat sedang tawaf. Pertama apa doanya, kedua apa doanya. Kalau kita membuka buku panduan yang dibuat oleh Departemen Agama, kan panjang-panjang. Coba banyak, kalau sudah buku kan capek. Udahlah sebisa saja. Asal kita sudah tahu bahwa untuk itu, kalau saya dengan jamaah termasuk dengan Pak Irwan kemarin pada saat sedang tawaf itu, tidak ada doa-doa khusus. Tetapi Departemen Agama membuat itu adalah supaya tidak ngobrol. Ya, sedang tawaf tak ngobrol. Putinor itu ya, doa akan ngobrol itu adalah sedang tawaf. Maka untuk menghindari tawaf itulah ini bagi saya, kalau saya bimbing, saya sering mengatakan, dan untuk supaya tidak lupa daripada 7 putaran itu. Putaran pertama adalah kita berdoa pengakuan, kesaksian kepada Allah bahwa kita pernah berbuat dosa. Disitulah bahkan bisa sampai menangis. Sedang tawaf setelah beres Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kan gitu. Nah, setelah itu kan doa-doa. Nah, setelah doa-doa saya sering mengingat terhadap dosa-dosa kita. Kan kita tuh pasti pernah berbuat dosa. Sekarang ibu sudah soleh-soleh kan gitu, ibu sudah soleh kan sekarang. Dulu mungkin pada waktu SMA kan gitu, waktu zaman pakaiannya masih kayak begini. Kalau lihat wajahnya tuh pakaiannya kayak gini-gini, bajunya di dadanya bukan segini. Naik motor terakhir Roman Picisan kan gitu, nangkut kadawu kan gitu. Sekarang sudah jalannya enak kan gitu. Padahal tidak halal, baru kamu mau kan gitu. Nah, kita ingat, ya Allah itu dosa besar buat saya, tapi saya sudah melewatinya. Ya Allah, disitulah minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa. Jika engkau tidak mengampuninya dan engkau tidak menyayangi aku, maka tentulah aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Kan gitu. Itu. Ingat lagi bapak-bapak pada saat sedang bekerja. Padahal itu hak orang baik, jabatannya diambil sama kita karena pakai uang pakai apa.
Disitulah pengakuan sama Allah. Ya Allah, saya pernah menyuap supaya saya jadi kabar atau jadi apa, kan gitu. Atau pada saat sedang berusaha harusnya itu dapat orang lain, tapi diambil sama saya menyuap siapa? Itu. Atau bapak-bapak yang pernah, ya. Kalau istri saya, istrinya gini, Papa boleh parkir, tapi sebentar, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti tidak bisa pulang. Nah, kan kayak laki-laki mah anggar kan gitu. Suka ngobrol-ngobrol kayak, Bu saya boleh buka ya rahasia bapak-bapak. Kalau ngobrol bapak-bapak hanya satu, isunya satu, poligami kan juga boleh. Ya gue kayak gitu kalau ngobrol kan gitu. Nah ini, Bari tidak mau, ibu harus gembira kalau suami masih senang ngobrol dan suka poligami. Tanda bahwa dia itu tidak mau, takut sama ibu, bukan takut sama Allah. Tapi yang bahaya itu yang diam-diam gitu, kayak tahu-tahunya pas meninggal, ada siapa ini kan gitu. Nah, ini sedikit mohon maaf ya, itu rahasia bapak terima kasih. Jadi rekan itu kita ampun pada keliling pertama, doa pertama adalah pengakuan kesalahan. Kedua, kita mendoakan ibu bapak kita. Bayangkan ibu kita yang dulu pernah memandikan kita, bayangkan ibu kita yang itu sering kadang-kadang mungkin oleh kita tidak enak didengarnya, padahal setelah dewasa, setelah puasa kayak begini terasa anak kita juga suka diomongin begitu, kan gitu. Dulu kan kita kalau di sama komandan jangan kadang jangan terlalu malam pulang. Sekarang terasa saya sudah punya anak perempuan. Jam 8 belum pulang dan deg-degan. Oh, diteleponan kan gitu. Nah ini, aku saya juga pernah begitu berbohong, ya, ampun lagi bapakku. Setelah ibu bapak siapa? Maka adalah kita doakan pasangan hidup kita. Ya, sebab saya itu adalah pernah mungkin membohongi istri saya, membohongi suami saya, kan gitu. Bahkan pernah ngambil dari satunya tidak ngasih tahu sama suami saya, kan gitu. Situlah pengakuan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres tadi itu langsung ke bapak minta, Pak, pokoknya kan kalau ada mama dosa apa saya maafkan ya, kata bapak dimaafkan, berarti ya bapak sudah ibu dan sudah bebas gitu. Dan itu dipintanya di mana? Di tanah suci. Di mana? Di depan Ka'bah. Kan gitu. Nah ini selanjutnya beres orang tua pasangan hidup pintar untuk anak kita supaya anak kita dia tetap bisa menjadi manusia yang saleh. Kalau kita punya anak yang saleh, mau pergi kemanapun biarkan itu, mau ke Jerman, mau ke Amerika, malah mungkin mereka di sana itu adalah menjadi sang pencerah yang akan membawa orang lain untuk membawa kepada kebenaran. Tapi kalau anak kita tidak saleh, walaupun di rumah dia kan gitu jadi pusing, kan gitu. Nah betapa pentingnya kita meminta itu. Ini sampai mungkin dari anak kita nanti bisa kepada saudara kita, adik kakak kita yang mungkin ingin ke sini. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk kakak saya, adik saya, ya, adik ipar saya, kakak ipar saya, dan keponakan saya supaya bisa mendapatkan menikmati berputar di depan Ka'bah ini. Kan gitu. Setelah itu siapa? Teman-teman kita, Besti. Besti kita teh sebutkan satu-satu kan gitu. Misal Ibu Ani, Bu Yani, Bu Yeni, Bu Marni. Di sini ada kan gitu. Nah, kan gitu sebutkan gitu. Sampai 7 keliling. Oh ya, berarti sampai terakhir 7 keliling, guys. Nah, itu semua adalah ada tuntunannya. Kan gitu. Di mana itu adalah ada di syariat. Jadi haji mabrur bisa diraih oleh mereka apabila tepatnya tepat syariat. Yang ketiga, tepat kaifiyat. Apa yang disebut kaifiyat itu? Tata cara. Sebetulnya memulai haji itu kapan? Kan gitu. Itu tata caranya. Sebab Nabi yang Agung pernah menyatakan, "Khudu anni manasikakum." Berhajilah kamu seperti hajiku ini, maka ikutilah mulai dari sunnah-sunnahnya haji yang dilakukan oleh Nabi yang Agung Muhammad SAW. Oh iya, tanggal 8 sudah pergi ke Mina, ke Namira, persiapan tanggal 9 maju ke Arafah. Nah itu dari situ kita maju bergerak ke Musdalifah, dari Musdalifah kita langsung ke
melontar langsung ke Mekah balik lagi. Itu adalah merupakan kaifiyah tata cara, termasuk pakaiannya yang harus kita pakai, bagaimana kalau sudah beres, apakah kita masih boleh memakai pakaian, bagaimana setelah kita memotong rambut, apa saja larangan-larangan haji, apa saja sunnah-sunnah haji. Itu adalah ada di kaifiyah bagaimana tata cara Nabi yang Agung Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ketepatan saat. Apa saat itu? Waktu. Tadi diawaskan, tadi dibacakan oleh qori kita, disebutkan bahwa al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan waktunya. Tidak diketatkan ibadah haji kalau dilaksanakan tanggal 10 Syawal. Itu namanya umroh. Gitu. Haji itu ditentukan waktunya kapan? Sebetulnya bulan-bulan haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tetapi puncak pelaksanaan ibadah hajinya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya itu saja. Tapi kenapa kita perginya sampai 42 hari untuk yang hajinya reguler? Karena itu adalah teknis. Sebab tidak bisa kita berangkat sekaligus naik kapal, satu kapalnya terbatas. Seperti kita mau pergi ke kota Bandung, ke mana, ke Balai Kota, angkotnya ada 10, ya terpaksa bolak-balik, jamaahnya banyak, kan gitu. Nah, jadi kebahagiaannya seperti itu. Nah, puncaknya itu adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, setelah itu ibu bapak sudah selesai haji. Ketepatan saatnya, hati-hati, waktunya harus kita perhatikan, kan gitu. Saatnya kita wukuf kapan, saatnya kita mabit, waktunya kapan gitu. Nah, kalau sudah tepat seperti itu, maka insya Allah haji kita bisa diraih dengan haji yang mabrur. Nah, ini yang kelima adalah ketepatan tempat. Haji mabrur itu adalah bisa diraih dengan tepat tempatnya. Haji tidak bisa dipindahkan ke Istiqlal. Karena ada yang pikirannya pindahkan ke Indonesia, kan itu supaya lebih murah. Wah, atau kalau gitu udah nggak usah ke Istiqlal juga, udah di Nurul Jamil saja, gitu. Supaya tidak berbiaya besar, kan gitu. Tetapi haji itu adalah tempatnya ditentukan di mana, di Makkah Al-Mukarramah, hanya di Mekah, seputar Mekah, yaitu adalah antara Mekah, Arafah, Mina. Arafah, Mina, itu aja tempatnya. Maka Nabi yang akan mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah di padang Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jemaah haji maka dibawa ke Arafah, mau yang sakit, mau yang sehat, bahkan mohon maaf, sampai ada yang sedang sakaratul maut. Kalau orang yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, semuanya dibawa ke Arafah. Sampai meninggal di Arafah baru dipulaksanakan. Gitu. Kenapa? Sebab kalau kita tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya harus mengulang pada tahun-tahun yang akan datang. Karena tadi, mohon maaf kepada calon jemaah haji, mari kita siapkan ibadah haji itu dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama, dengan jamaah yang jutaan. Makanya ada dua kesiapan yang harus siapkan. Satu kesiapan mental, kedua kesiapan fisik. Ada dua syarat yang harus disiapkan. Ada ikhtiar langit dan ada ikhtiar bumi. Ikhtiar langit kita berdoa, ikhtiar bumi maka kita harus menyiapkan fisiknya. Kan gitu. Tapi mohon maaf, jangan punya pandangan bahwa aduh kalau saya mohon maaf nih, saya mau punten ya Bu ya, saya mau sudah sangat senior. Ya ternyata sangat senior itu merupakan bahasa halus arti daripada nini-nini. Saya sudah nenek-nenek kan gitu. Nah, sekarang kan bahasa tidak harus kita mah. Jangan nenek-nenek dirubah sekarang menjadi senior. Kan gitu. Ya. Ada lagi kalimatnya. Kalau zamannya ini yang senior disebutnya zaman kolonial, yang muda disebutnya milenial, kan gitu. Nah itu jangan dosa lagi. Saya dengan Pak Imam ada saksinya ya. Kalau kita lihat dari fisiknya, mohon maaf dulu,
ada seorang jamaah yang sudah ngomong, sudah kuat pakai itu pada saat awal, pada saat sedang sangat beliau yang paling cepat. Masya Allah, itu di luar dugaan kita. Saya sebagai pembimbing adalah sudah diniatkan mengawal beliau. Malah yang muda karena merasa kuat, akhirnya karena ada perasaan seperti itu, dia yang paling belakang. Sampai kita nunggu gitu, padahal paling muda. Kan gitu. Oleh karena itu, hati-hati, jangan main hati di sana. Jangan sampai ada sifat sombong, tinggi hati, biasanya langsung dibalas oleh Allah. Jangan sampai kita, misalnya mohon maaf ya, ngorok-ngorok, sudah kering besok lusa kita yang kering. Iya, betul. Itu saja. Kalau lihat ada yang sakit, malah kita doakan. Nah, semangat, Allah itu ijabah doa kita. Yuk kita berdoa, ibu sehat. Wah, gitu. Tapi hati saja kita bermain hati. Ini sungguh emang kering jadi halang kita jadi nggak bisa ke sana kemari. Nah itu kalau satu saat akan bisa, besok lusa kita yang tenang. Kan gitu, supaya merasakan. Oleh karena itu, ini penting bagi kita, ketepatan tempat harus diperhatikan. Pada saat kita wukuf harus pasti itu di Arafah. Pada saat kita di Musdalifah, pastikan kita di Musdalifah. Pada saat kita mabit di Mina, sebab sekarang ini adalah ada perluasan Mina. Walaupun ulama Mekah mengatakan bahwa ini perluasan semacam ini, menurut Jamin, tetapi masih punya tanah luas-luas itu karena jamaah banyak boleh dikeluar, maka disebutnya itulah termasuk kawasan Mina kan gitu. Tetapi bagi kita bisa usahakan tetap pada posisi apa yang sudah digaris oleh Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun itu adalah sah karena berdasarkan ijtihadnya para ulama Mekah kan gitu. Nah ini yang nomor 5 itu adalah yakni ketepatan tempatnya harus diperhatikan. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bagi calon haji, raihlah, niatkanlah, ya, ikhtiarkanlah supaya kita mendapatkan haji mabrur. Syaratnya 1, ketepatan niat, 2, ketepatan syariat. Kita punya waktu 40 hari untuk membuka kembali buku yang dari Kementerian Agama, ada di situ dalil-dalilnya. Apa itu Mina, apa itu Arafah, apa itu baca, dan ada dalil-dalilnya apa saja yang harus kita lakukan dan juga. Yang ketiga adalah ketepatan kaifiyah, tata cara haji, ketepatan saat, waktunya, dan yang kelima adalah ketepatan tempat. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada amalan yang walaupun tidak setingkat pahalanya seperti haji, tetapi kita sudah mendekat. 1, tanggal 9 Zulhijjah kita yang ada di sini disunahkan oleh Rasul yang Agung Muhammad SAW untuk melaksanakan saum Arafah. Saum yaumi Arafah yukafiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Saum Arafah itu adalah ya saum jika dilakukan mendapatkan pahala 2 tahun pengampunan, 1 tahun berbelakang dan 1 tahun ke depan. Tanggal 9. Tanggal 11, tanggal 10 kita yang ada di sini punya kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan wantar menyembelih hewan kurban. Insya Allah itu juga adalah termasuk bagian dari amal-amal soleh yang bisa kita lakukan pada saat setelah kita melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah saya tidak panjang-panjang untuk menyampaikan itu, tetapi yang paling penting bagi kita adalah memahami dari tadi yang saya sudah gambarkan, semuanya ada di dalam buku panduan ibadah haji. Termasuk doa-doa kalau kita tidak hafal, tidak ajar doanya pakai bahasa kita sendiri, kita pakai bahasa Indonesia, kan gitu. Si bapak megang, istrinya doanya masing-masing. Putaran satu, putaran kedua, yang satu mengakui kesalahan dulu, yang suaminya mengakui kesalahan, yang kedua sama kan gitu. Kalau kita serius, maka kita bisa nangis gitu. Sebab banyak dosa dan mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diolok-olok gitu. Si mama kenapa nangis gitu kan gitu. Tidak aja kalau sering nangis maka disitulah kesempatan kita untuk merasakan bagaimana hangatnya cinta dan kasih sayang Allah
maka pedanglah air matanya ketika istri kita menangis. Mama sayang kenapa? Nah, insya Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT. Itulah kemesraan yang sesungguhnya. Romantis itu yang sesungguhnya, bukan romantisnya malik di esensial. Kita bikin romantis, kita manfaatkan suasana seperti itu. Itu saja bapak-bapak dan ibu yang terhormat Allah SWT. Pak KWKM, ya, saya cukupkan sekian saja dan marilah kita bersama-sama untuk menandakan kembali tauhid minimal 3 kali. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kita sudah bisa memandang itu adalah kita suci, bisa melalui ibadah haji dan bisa melalui ibadah umroh. Jadi itu jangan kecil hati kalau haji itu saya sudah begini loh, kalau dapatkan mungkin saya berangkat usia 100 tahun. Ayolah besok lusa saya akan antar untuk ke sana melalui ibadah umroh saja. Sebab umroh itu bebas, waktunya sudah ditentukan, hanya mungkin pada saat haji saja kita tidak bisa melaksanakan ibadah umroh secara bebas itu. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum akhir ini kita menunjukkan keterangan sunnah. Memohon kepada Allah SWT semoga doa-doa kita diampuni oleh Allah. Wabil khusus bagi jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ini, senantiasa dimudahkan, diselamatkan, serta dapat meraih haji yang mabrur dan mabrur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adili sultani. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa syahran mashkura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas cinta dan kasih sayang ya Allah ya Rabb, pagi ini kau kumpulkan kami di masjid Nurul Jamil ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini adalah merupakan jalan mudah kami untuk pergi melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Dan jadikanlah awal pertemuan kami ini adalah kebaikan, tengahnya kesuksesan, dan akhirnya adalah kebahagiaan. Ya Allah ya Alimu ya Allah ya Alimu ya Qadir. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penentu masa depan. Kami yang hadir di sini adalah punya cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji, seperti saudara-saudara kami yang sekarang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu ya Allah, sehatkanlah jiwa raganya, mudahkanlah pelaksanaan ibadah hajinya, sehingga mereka bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrur, pulang yang menjadi orang yang memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupannya. Ya Allah ya Aziz ya Wahhab, Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Pemberi karunia, kami akan melakukan
kami yang ada di Indonesia saat mereka melaksanakan ibadah haji, kesehatan yang fit dan iman, kemudahan rezeki sehingga kami bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang, bisa melaksanakan ibadah umrah pada bulan dan tahun yang akan datang, sehingga kami dapat memenuhi panggilan-Mu untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari doa yang terakhir yang dipimpin oleh Ustaz Zatul Jawan, dan yang paling terakhir pula yaitu ucapan selamat dan iringan doa dari jamaah kepada jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Untuk itu kami mohon Bapak Iman berdiri di depan, kemudian Arif dan serta Ibu silakan ke depan.